Huruf tegak bersambung yang serupa dengan A agar terlihat indah yaitu, manakah huruf tegak bersambung yang serupa atau sekelompok dengan huruf A? Jawabannya adalah A, huruf R, Z, dan C. Kita lihat ilustrasinya adalah di sini A, khususnya A kecil, kemudian C di sini, R di sini, dan Z di sini. Semuanya setipe atau serupa dengan huruf A. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Bagian kerangka kepala yang membantu untuk mengunyah makanan adalah nomor. Mengunyah makanan adalah tulang rahang. Di sini adalah nomor 4. Jawabannya adalah D. Berikutnya, perhatikan organ-organ yang berperan dalam proses pencernaan makanan berikut. 1 faring, 2 laring, 3 kerongkongan, 4 pankreas, 5 lambung, 6 hati, 7 tenggorokan, 8 usus halus. Organ-organ yang termasuk saluran pencernaan makanan terdapat pada ilustrasi untuk saluran pencernaan makanan adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita cek dari nomor 1, faring ini jelas masuk organ pencernaan, kemudian kerongkongan, laring bukan, ya ini pernafasan, pankreas juga bukan, lambung masuk dalam organ pencernaan, hati bukan, tenggorokan jelas bukan, usus halus masuk organ pencernaan. Jadi nomor 1, 3, 5, dan 8. 1, 3, 5, 8 ada di opsi jawaban B. Kerjasama yang diadakan para menteri pada pertemuan ASEAN Defense Ministers Meeting atau ADMM membahas bidang A. Pertahanan, B. Sosial, C. Budaya, D. Pendidikan, E. Ekonomi. ASEAN Defense Ministers Meeting jelas membahas pertahanan, defense. Jawaban adalah A. ASEAN Defense Ministers Meeting atau Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN membahas penguatan kerjasama pertahanan di kawasan guna meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan rasa saling percaya di antara negara-negara anggota ASEAN. Sangat penting dipelajari terkait kerjasama ASEAN, bidang-bidang pertahanan, ekonomi, pertanian, industri, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sangat mungkin muncul kembali di tahap ketiga tahun 2022. Pengaruh gaya terhadap benda tersebut menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah A. bentuk, B. arah, C. kecepatan, D. massa, atau E. volume. Diberikan gambar seperti ini, dari bentuk seperti itu berubah tahap demi tahap dan akhirnya berubah menjadi bentuknya seperti ini. Jelas menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk A. Toko Soraya menjual beraneka macam buah dalam bentuk bungkusan. Jika setiap bungkus buah jeruk seharga 26.000, maka buah jeruk terbanyak yang dapat dibeli Lesti dengan membawa uang Rp420.000 adalah 13 bungkus, 14 bungkus, 15 bungkus, 16 bungkus, atau 17 bungkus. Uang yang dibawa adalah Rp420.000. Harga satu bungkus jeruk adalah Rp26.000. Penyelesaiannya adalah seperti ini. Tinggal dibagikan saja Rp420.000 dibagi Rp26.000. Hasilnya adalah 16,15. Maka karena pembeliannya adalah dalam satuan bungkus, maka dibulatkan ke bawah menjadi 16 bungkus. Ini adalah buah jeruk terbanyak yang dapat dibeli Lesti, yaitu 16 bungkus. Jawabannya adalah di opsi jawaban D. Kenapa tidak 17? Karena 0,15 ini adalah kurang dari satu bungkus. Karena dalam soal dijelaskan bahwa Toko Soraya menjual dalam bentuk bungkusan. Karena kurang dari satu bungkus, maka tidak dihitung. Jadi terbanyak adalah 16 bungkus. Dalam makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam alinea pertama, bagi bangsa Indonesia antara lain mengandung maksud sebagai A. Pernyataan penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan,
B. Deklarasi terbentuknya suatu bangsa dan negara Indonesia. C. Proklamasi terbentuknya suatu bangsa dan negara Indonesia. D. Perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. E. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama. Kita lihat materinya. Makna alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama adalah terkandung suatu dalil objektif yaitu penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dengan demikian penjajahan harus dihapus agar semua bangsa di dunia dapat mendapatkan hak kemerdekaannya sebagai bentuk penerapan dan penegakan HAM. Selain itu juga terkandung pernyataan subjektif bahwa partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dari poin pertama, jelas jawaban yang tepat adalah A. Pernyataan penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini adalah makna alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dipelajari juga alinea kedua, ketiga, dan keempat. Perhatikan cerita berikut, Partai A dan Partai B mengikuti pemilihan umum. Hasil akhir perhitungan suara menyatakan bahwa Partai A lebih unggul daripada Partai B. Partai B merasa ada kesalahan dan kecurangan dalam perhitungan suara tersebut. Selain itu, Partai B memiliki beberapa bukti kecurangan Partai A sehingga Partai A dapat unggul dalam perhitungan. Lembaga negara hasil amandemen yang berhak menangani kasus pada bacaan tersebut yaitu A. Presiden, B. Komisi Yudisial, C. Mahkamah Agung, D. Mahkamah Konstitusi, E. Badan Pengawas Pemilu. Terkait lembaga yang berwenang menangani kasus kecurangan hasil pemilu, jelas jawabannya adalah Mahkamah Konstitusi, D. Beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi yang harus dipahami, yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara, kemudian memutus pembubaran partai politik, kemudian yang terakhir adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Ini sangat penting untuk dipelajari kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Fungsi organ yang ditunjukkan pada nomor 4 di dalam tubuh manusia pada gambar di samping adalah, nomor 4 adalah ini, adalah organ hati. Fungsinya adalah, jawaban yang tepat adalah D. Menetralisir racun. Berikut beberapa fungsi hati. Yang pertama, memproduksi cairan empedu. 2. Mengeluarkan racun. 3. Mengolah sel darah merah yang telah mati. 4. Mengurai gas amonia. 5. Mencegah infeksi. Suatu persegi mempunyai luas 256 cm persegi. Keliling persegi tersebut adalah, jadi sudah diketahui luas dari persegi adalah 256 cm persegi. Yang dicari adalah kelilingnya. Penyelesaiannya adalah seperti ini, diketahui luasnya 256. Luas adalah S kuadrat atau sisi kuadrat, hasilnya adalah 256. Maka dapat kita cari sisinya atau S-nya adalah akar dari 256, hasilnya adalah 16. Sisinya adalah 16, maka dengan mudah kita cari kelilingnya. Keliling persegi ingat adalah 4 kali sisi atau 4 kali 16. Hasil akhirnya adalah 64 meter. Itu adalah keliling dari persegi. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 64 cm. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek yang dihasilkan adalah semakin. Jelas jawabannya adalah B. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya adalah semakin besar. Silakan dikembangkan soal ini pada implementasi di kehidupan sehari-hari terkait permukaan benda dan gaya gesek. Ada kemungkinan muncul kembali di tahap ketiga. Urutan perubahan energi pada dinamo sepeda adalah, yang manakah urutan perubahan energi pada dinamo sepeda? Jawaban yang tepat adalah D. Energi kinetik atau energi gerak diubah menjadi energi listrik, kemudian diubah lagi menjadi energi cahaya.
Dinamo sepeda adalah generator sederhana yang mengubah energi gerak atau kinetik menjadi listrik. Perangkat dinamo sepeda digunakan untuk menyalakan lampu depan dan belakang sepeda. Perubahan yang terjadi adalah energi kinetik berubah menjadi energi listrik, kemudian berubah lagi menjadi energi cahaya. Jawaban yang tepat adalah D. Sangat dianjurkan untuk dipelajari terkait perubahan energi pada dinamo maupun komponen-komponen pada dinamo. Banyak muncul di tahap 1 dan tahap 2. Lagu ini bercerita tentang cinta dan persahabatan. Di dalamnya juga mengandung pesan orang tua kepada anaknya untuk menjaga tali silaturahmi kepada siapapun. Lagu tersebut adalah A. Tokecang, B. Bungong Jeumpa, C. Soleram, D. Badinding, atau E. Ayam Den Lapeh. Berisi tentang cinta dan persahabatan dan pesan untuk menjaga tali silaturahmi jelas adalah Soleram, C. Di mana Soleram merupakan lagu yang sangat populer dengan makna yang sangat mendalam. Bait pertama lagu Soleram bermakna nasihat seorang ibu agar anaknya bisa menjaga rasa malu agar kehormatan, adat istiadat, nama baik, dan juga syariat agama tetap terjaga. Penulisan kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat A. Makanlah makanan yang berfaedah, B. Sesudah salat dia pergi menemui ibunya, C. Selama di dunia carilah bekal akhirat sebanyak-banyaknya, D. Ririn rajin membaca Al-Quran setiap malam, E. Amal salih akan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulisan kata serapan yang tepat banyak muncul di tahap sebelumnya. Jawaban yang tepat adalah B. Sesudah salat ia pergi menemui ibunya. Salat di sini sudah benar sesuai KBBI. Berikut beberapa penulisan yang tepat. Faidah seharusnya menggunakan huruf E di belakang. Kemudian akhirat menggunakan huruf I di belakang. Kemudian penulisan Al-Quran yang tepat adalah seperti ini menurut KBBI. Amal salih harusnya menggunakan E, amal saleh. Berikutnya, urutan kejadian pemberontakan yang pernah terjadi pasca kemerdekaan Indonesia adalah yang manakah urutan kejadian pemberontakan yang tepat pasca kemerdekaan Indonesia? Jawaban yang tepat adalah A. PKI Madiun, kemudian RMS Maluku, kemudian G30S PKI. Berikut urutan kejadian pemberontakan pasca kemerdekaan. Yang pertama PKI Madiun pada 18 September 1948. Kemudian nomor 2, pemberontakan DITII Kartosuwiryo pada 19 Desember 1948. Kemudian peristiwa APRA di Bandung 23 Januari 1950. Kemudian Andi Aziz di Ujung Pandang 5 April 1950. Kemudian RMS di Maluku 1 November 1950. Kemudian Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Kemudian PRRI di Sulawesi tahun 58 sampai 61. Kemudian pemberontakan Permesta di Sulawesi tahun 58-61. Yang terakhir adalah G30S PKI tahun 1965. Bisa dipelajari urutan kejadian pemberontakan pasca kemerdekaan. Dari 600 siswa diperoleh data tentang pekerjaan orang tua atau wali. Data tersebut jika disajikan dalam diagram lingkaran adalah sebagai berikut. Berdasarkan diagram di atas, pernyataan yang benar adalah A. Jumlah PNS 108 orang, B. Jumlah wira swasta 180 orang, C. Jumlah pedagang 225 orang, D. Jumlah TNI Polri 27 orang, E. Jumlah TNI Polri 145 orang. Diketahui di soal, jumlah seluruh siswa adalah 600 siswa. Ditampilkan dalam diagram lingkaran, di mana wira swasta mempunyai sudut 90 derajat, kemudian pedagang 135 derajat, TNI Polri 27 derajat, PNS 108 derajat. Sedangkan kita tahu satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Maka dengan mudah kita cari jumlah PNS-nya adalah PNS di sini 108 derajat, maka 108 per 360 dikalikan jumlah total siswa adalah 600. Hasilnya adalah 180. Ini adalah jumlah PNS. Kemudian jumlah wira swasta.
Wira swasta di sini 90 derajat, maka 90 per 360 dikalikan 600. Hasilnya adalah 150 wira swasta. Kemudian jumlah pedagang. Pedagang ada di sini 135 derajat. Maka 135 per 360 dikalikan 600. Jumlah totalnya hasilnya adalah 225. Ini adalah pedagang. Kemudian jumlah TNI adalah 27 derajat. Maka 27 per 360 kalikan 600. Hasilnya adalah 45. Ini adalah TNI. Maka kita cek opsi jawaban A. PNS 108 orang. Ini salah karena PNS adalah 180 orang. Kemudian B. Wira swasta 180 orang. Salah karena wira swasta adalah 150. Kemudian jumlah pedagang 225 orang. Ini adalah jawaban yang tepat yang kita cari. Kita cek yang D, TNI Polri. Jelas salah karena TNI Polri adalah 45. Sama halnya yang E juga salah. Jawaban yang tepat adalah C. Gaya sebesar 20 Newton bekerja pada sebuah benda yang menyebabkan percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Maka massa benda itu adalah A 5 Newton, B 10 Newton, C 12 kg, D 12 Newton, E 10 kg. Terkait gaya, massa, dan percepatan muncul kembali. Di dalam soal yang ditanyakan adalah massa benda, maka jelas opsi jawaban A, B, dan D adalah salah karena satuan di sini adalah Newton. Sedangkan yang kita cari adalah massa benda, satuannya jelas adalah kilogram. Antara C dan E. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Dalam soal diketahui gayanya adalah 20 Newton di sini. Kemudian percepatan adalah 2 meter per second kuadrat. Percepatan di sini. Yang ditanyakan adalah massanya. Rumus dari gaya adalah F sama dengan M kali A atau massa dikalikan percepatan. Dimasukkan saja karena sudah diketahui F-nya adalah 20. Maka di sini adalah 20 sama dengan M, massa yang dicari dikalikan percepatan. Percepatannya sudah didapat di sini. Percepatan adalah 2, dimasukkan di sini. Maka untuk mencari M-nya adalah tinggal membagikan saja 20 dibagi 2. Maka massa diketahui adalah 10 kg. Jawaban yang tepat adalah E. Sudah beberapa sore Wati datang ke rumahku. Sore ini ia datang juga. Alasannya ingin mengerjakan PR bersama. Namun sebenarnya Wati hanya ingin meminjam bukuku, kemudian menyalin PR yang aku kerjakan. Sebenarnya aku tak ingin meminjamkan bukuku karena Wati jadi malas belajar. Namun Wati selalu memaksa. Saat di sekolah, Wati selalu mengatakan ia mengerjakan PR sendiri. Bagian dalam cerita tersebut yang merupakan konflik adalah A. Pada waktu Wati berbohong mengatakan selalu mengerjakan PR. B. Saat Wati selalu memaksa meminjam tugas-tugas sekolah. C. Ketika sebenarnya tak ingin meminjamkan buku pada Wati. D. Saat Wati malas belajar dan mengerjakan PR. Manakah bagian dalam cerita tersebut yang merupakan konflik? Jawaban yang tepat adalah C. Konflik ditunjukkan dalam kalimat di sini. Sebenarnya aku tak ingin meminjamkan buku. Pengertian konflik atau sering disebut dengan komplikasi adalah bagian cerita yang memuat konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Komplikasi biasanya dimulai dari munculnya masalah sehingga masalah tersebut mencapai komplikasi atau klimaks. Dalam teks biasanya konflik muncul dari kepribadian tokoh. Di sini C, ketika sebenarnya tak ingin meminjamkan buku pada Wati. Jadi terjadi konflik di dalam hati tokoh yang sebenarnya tidak ingin meminjamkan buku tersebut kepada Wati karena tahu efeknya adalah Wati menjadi malas belajar. Namun pada kenyataannya Wati selalu